Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di sini saya akan membahas tentang salah satu bab yang ada di mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, yaitu tentang pengawasan. Jadi pengawasan adalah proses untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan dalam pelaksanaan rencana, agar penyimpangan tersebut bisa segera teratasi, bisa segera dilakukan perbaikan, sehingga dapat memastikan bahwa aktivitas yang dilaksanakan itu secara real merupakan aktivitas yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Jadi pengawasan itu tujuannya yaitu agar tidak terjadi penyimpangan, agar aktivitas yang dilaksanakan itu sesuai dengan sistem yang sudah direncanakan. Jadi itu. Kemudian untuk proses pengawasan sendiri itu ada 3, yaitu yang pertama menetapkan standar pelaksanaan. Kemudian setelah ditetapkan standar pelaksananya, maka pengukur pelaksanaannya apakah sesuai standar apa belum, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah menentukan kesenjangan antara pelaksanaan dengan standar dan rencana. Itu proses pengawasan. Kemudian yang selanjutnya ada fungsi pengawasan, yaitu ada fungsi eksplanasi, yaitu menjelaskan bagaimana kegiatan tersebut dilakukan. Kemudian ada fungsi akuntansi, yaitu melalui pengawasan itu dapat dilakukan audit terhadap penggunaan sumber daya. Kemudian fungsi pemeriksaan, artinya di dalam pengawasan itu diperiksa atau ditelaah sesuai apa tidak pelaksanaan kerja tersebut dengan rencana atau sistem. Kemudian ada fungsi kepatuhan, yang mana di sini dalam pengawasan itu menilai sejauh mana para pelaksana taat terhadap aturan. Jadi seperti itu. Kemudian dalam prinsip pengawasan itu ada banyak prinsipnya di sini. Ada prinsip kesisteman, akuntabilitas, organisasi, koordinasi, dan sebagainya. Untuk jenis pengawasan tersendiri ada 4 jenis, yaitu pengawasan melekat, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung yang memiliki power dan dilakukan secara terus-menerus, itu namanya pengawasan melekat. Kemudian ada yang namanya pengawasan fungsional, yaitu pengawasan yang dilaksanakan bukan oleh atasan akan tapi oleh pihak yang tentunya memahami substansi kerja objek. Kemudian ada pengawas fungsional, ada pengawasan masyarakat, yaitu kalau pengawasan masyarakat ini ya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat kepada negara, jadi seperti itu. Kemudian ada pengawasan legislatif juga, jadi pengawasan ini dilakukan oleh anggota dewan. Jadi itu pengawasan secara umum. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pengawasan dalam bidang pendidikan. Jadi dalam pendidikan ada yang namanya pengawas, yaitu ada pengawas dalam pendidikan. Jadi dalam sekolah, di suatu sekolah, di setiap sekolah itu pasti ada yang namanya pengawas. Jadi pengawas itu apa? Yaitu pengawas itu adalah, kalau menurut keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 91, yaitu pengawas adalah jabatan fungsional pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan pada satuan pendidikan prasekolah, sekolah dasar, maupun sekolah menengah. Jadi memang pengawas ini sudah ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap pendidikan yang ada di dalam satuan pendidikan. Apakah pendidikan di sana itu sesuai dengan apa yang menjadi tujuan pendidikan nasional? Apakah manajemen pendidikan di sana itu sudah sesuai dengan prosedur? Apakah sudah sesuai dengan sistem? Apakah ada penyelewengan di sana? Kalau semuanya ada kendala-kendala, maka fungsinya pengawas itu memberikan masukan, kemudian memberikan arahan bagaimana cara menghadapinya. Jadi seperti itu. Kemudian adapun tugas dan tanggung jawab pengawas itu berdasarkan keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 91, yaitu tugas pokoknya adalah menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah, baik negeri maupun swasta, yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi di setiap sekolah itu beda-beda pengawasnya. Jadi pengawas satu dengan pengawas yang lain itu punya tanggung jawab sendiri terhadap sekolah yang diawasinya. Jadi seperti itu. Kemudian kualifikasi pengawas. Nah, di sini syarat umumnya kalau kita mau menjadi pengawas, maka pendidikan serendah-rendahnya adalah S1 atau diploma 4. Kemudian berpengalaman sebagai guru itu sekurang-kurangnya sudah 6 tahun berturut-turut. Kemudian usia setinggi-tingginya 5 tahun sebelum mencapai batas usia
pensiun. Itu merupakan syarat umumnya. Adapun syarat khususnya itu yang pertama pengawas sekolah taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah dasar luar biasa, yaitu syaratnya berkedudukan sederhananya guru madya, kemudian bergelarang sebagai guru TK. Adapun eh, syarat-syarat yang lain yaitu contohnya mampu menyusun program pengawasan sekolah, kemudian mampu menilai hasil belajar, mampu membina guru dan personil, mampu menyusun laporan dan evaluasi pengawasan dan sebagainya. Itu merupakan syarat-syarat kalau mau menjadi pengawas. Jadi di sini pengawas itu biasanya erat kaitannya dengan yang namanya supervisi pendidikan. Jadi di dalam pendidikan itu ada yang namanya supervisi. Jadi secara resiprokal fungsi supervisi itu yang pertama ada fungsi penelitian. Itu bahwa supervisor itu meneliti, mengumpulkan data, mendapatkan informasi yang valid tentang permasalahan yang bersangkutan seperti itu. Ada yang namanya fungsi penelitian, fungsi penilaian atau fungsi evaluasi. Jadi setelah terkumpul data-datanya, evaluasi hasilnya. Jadi seperti itu. Kemudian ada yang namanya fungsi perbaikan. Jadi ketika ada kekurangan-kekurangan yang harus ditangani, maka harus supervisor ini melakukan langkah-langkah strategis untuk memperbaiki seperti itu. Kemudian ada fungsi pengembangan. Setelah diperbaiki maka dikembangkan seperti itu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.